hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Menyambung pengumuman dari Ibu Gembala tadi bahwa hari Minggu depan tanggal 14 pagi kita akan adakan ibadah Imlek. Semua pakai baju merah kalau ada baju merah, dan persembahan saudara pun ditaruh di amplop merah. Haleluya. Kita mau merayakan tahun baru Cina karena ada banyak hal yang positif yang saya lihat dari tahun baru Cina. Misalnya lambang merah. Merah itu berbicara tentang darah Yesus yang sudah menebus kita. Bisa berkata amin. Banyak sekali hal-hal yang positif. Makanya gereja ini merayakan tahun baru Imlek karena ada banyak hal yang mendukung kebenaran firman Allah. Haleluya. Di tahun baru itu, mari kita semua bisa undang keluarga saudara bisa hadir untuk kita bersama-sama kita berdoa di tahun baru Cina ini, biar banyak anak-anak Tuhan dari Tionghoa diselamatkan oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Mari kita melihat kebenaran firman Allah. 2 Timotius pasal 3. Saya berbicara dari hal masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3. Masa yang sukar. Mari kita baca bersama-sama satu ayat, yaitu 2 Timotius pasal yang 3. Ya. Kita baca ayat ini, saudara yang tidak membawa Alkitab, ada di slide ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bisa berkata amin. Yang menyebutkan ini adalah firman Allah dan berkata bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Masa yang sukar. Masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Jadi masa yang sukar itu artinya waktu yang sulit. Itu masa sukar. Waktu yang sulit. Waktu yang susah. Waktu yang berat. Waktu yang alot. Itu terjadi di hari-hari terakhir. Yang dimaksud dengan masa sukar adalah waktu yang sulit, waktu yang susah, waktu yang berat, waktu yang alot dan lain sebagainya. Itu terjadi di akhir zaman, hari-hari terakhir. Nah, masa sukar ini terjadi di hari-hari terakhir. Artinya terjadi di penghujung akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang alot, masa yang berat, waktu yang berat, dan itu sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Nah, untuk mengetahui hari-hari terakhir, kita akan melihat peta. Gimana posisi kita di hari terakhir ini? Ya, kita kembali kepada zaman ya, peta zaman. Lihat ini. Ini kronologis peristiwa akhir zaman. Ya. Ketika Yesus lahir dan mati pada tahun 2020 yang lalu, dia meninggal tahun 2030, tahun 33,5 tahun. Ini. Nah, dalam perjalanan setelah ini yang dikatakan hari terakhir, masa yang sukar. Durasi waktunya itu terjadi begini. Lihat, ya. Ya, lihat ini, Bapak Ibu.
terjadi dari sini sampai di sini. Jadi kita jemaat Tuhan, anak Tuhan sudah ada di penghujung masa sukar. Nah, kalau sudah di penghujung masa sukar, maka kesukaran itu makin hari makin hebat. Bisa berkata amin. Kesulitan itu makin hari makin hebat. Itu terjadi dan posisi kita sudah ada di sini. Tidak lama lagi peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang sukar itu akan terjadi lebih dahsyat lagi di sini sampai kepada 3,5 tahun aniaya antikristus. Baru Yesus datang. Nah, untuk ada di masa sukar ini, maka gereja perlu dimeteraikan. Saudara dan saya harus mengalami pemeteraian gereja. Harus dipisahkan dulu, diberikan tanda dulu, tanda pemeteraian, supaya ketika ada di masa sukar ini, kita dihindarkan dari kesukaran itu. Bisa berkata amin. Karena sudah ada tanda pemeteraian di masa sukar, ya. Baru setelah itu gereja disingkirkan dari masa aniaya antikristus. Setelah masa aniaya antikristus 3,5 tahun, kita dipelihara oleh Tuhan, disingkirkan dari masa aniaya. Baru Yesus datang kedua kali. Nah, kalau Yesus datang kedua kali, dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Haleluya. Nah, coba lihat ini ya. Di masa sukar ini, saya ingatkan lagi. Lihat, di masa sukar ini akan terjadi pemisahan gereja. Mana anak Tuhan sungguh-sungguh, mana anak Tuhan tidak sungguh-sungguh. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu dimeteraikan, diberikan tanda. Anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, dia tidak dimeteraikan. Jadi waktunya sudah sangat dekat. Posisi kita di sini, tinggal selangkah baru ada pemeteraian. Sehingga terjadi masa-masa sukar, kita tidak akan mengalami yang namanya masa sukar. Lihat ini. Jadi ini masa sukar. Sebelum masuk 3,5 aniaya, kita sudah dimeteraikan dulu, kemudian kita disingkirkan, gereja Tuhan disingkirkan. Baru masa aniaya antikristus ini masa paling sukar. Karena pembunuhan besar-besaran ini terjadi di sini. Kemudian iblis itu ketika Yesus datang kedua kali, itu iblis itu diikat. Kalau dari sini sampai di sini, itu setan bekerja dengan keras, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Saudara tahu, Menteri Agama hari ini menetapkan Borobudur itu akan diadakan ibadah internasional, penyembahan berhala besar-besaran. Nah, tetapi ketika setelah masa aniaya antikristus Yesus datang, memerintah 1000 tahun damai, setan diikat. Kenapa setan diikat? Supaya ini damai. Tidak ada lagi masa sukar bersama dengan Tuhan. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi sebelum memerintah bersama Tuhan, sebelum Yesus datang kedua kali, alami yang namanya masa sukar itu. Seperti Timotius tadi katakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa sukar, waktu yang sulit, waktu yang susah dan lain-lain, itu ditandai. Tandanya apa, Pak Pendeta? Ada tanda-tandanya yang Tuhan berikan kepada kita melalui 2 Timotius 3 tadi. Yang pertama, lihat. Ini masa sukar, tandanya pertama, 2 Timotius 3:2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia itu cinta diri sendiri. Dulu suami istri saling sayang-sayangan. Tetapi sekarang istri berkata kepada suaminya, siapa elu? Gue, elu. Karena ini masa sukar. Dan semua manusia karena mencintai dirinya sendiri itu menjadi hamba uang, diperbudak dengan uang. Halalkan segala cara karena uang. Lupa Tuhan karena uang.
diperhampa dengan uang. Itu tanda-tanda masa sukar. Nah, apakah ini sudah terjadi? Terjadi bukan? Amin. Manusia mencinta diri sendiri dan menjadi hamba uang. Kemudian mereka akan membual dan menyombongkan diri. Wow. Sekarang orang yang suka sombong, membual itu banyak sekali sekarang. Di mana-mana sombong, angkuh. Mereka akan menjadi pemfitnah, suka fitnah, suka hoax. Dia di media sosial. Wow, hoax di mana-mana. Sekarang laporan ke Bareskrim Polri, ke polisi, itu banyak sekali tentang hoax fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Lihat, anak-anak itu berontak kepada orang tua. Akan terjadi hari-hari dan sedang terjadi. Dan mungkin di antara kita mengalami itu. Anak-anak sudah gak pernah dengar-dengaran. Sudah berontak kepada orang tua. Sudah tidak lagi menghargai orang tua. Ini masanya sekarang ini. Dan ya, tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Tidak tahu berterima kasih. Bahkan tidak peduli yang namanya agama. Tidak peduli yang namanya ibadah. Alah, ibadah lagi. Buktinya saya nggak ibadah. Buktinya saya ada banyak duit. Nanti akan ada perbedaan. Bisa berkata amin? Mereka tidak peduli lagi akan ibadah agama. Tidak tahu berterima kasih. Anak yang sudah kita didik, kemudian kita besarkan, kita beri modal, nggak tahu berterima kasih. Tapi bersyukur di jemaat GPDI Yesus Jawaban, semua pasti berterima kasih. Bisa berkata amin? Nah, yang kedua, masa sukar, tanda masa sukar. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Karakter orang hari-hari ini tidak lagi mau mengasihi, tidak mau berdamai, sukanya perang terus. Bangun tidur ngajak perang. Baru bangun tidur istri sudah elo-eloin suaminya. Baru bangun tidur suami sudah elo-eloin istrinya. Tidak mau berdamai. Suka tidak mau mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Suka jelek-jelekan orang. Lu sih banyak kekurangan lu, banyak kesalahan lu. Suka jelek-jelekan orang. Siang ini suka jelekkan orang, ceritain kejelekan orang di mana-mana. Itu manusia kayak sama. Tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Tidak mengekang diri artinya tidak bisa memproteksi diri. Pemarah, garang, dan tidak suka yang baik. Selalu yang disukai adalah kejahatan-kejahatan. Dan ini terjadi di hari-hari ini. Ini tandanya bahwa ini sudah masuk di masa yang sukar. Bahkan ada kesukaran lebih hebat lagi akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tandanya yang ketiga, suka mengkhianat. Nah, suka berkhianat. Tidak berpegang kepada janji, suka berkhianat. Tidak berpikir panjang, pikirannya pendek. Alah, apa kata gue deh, gitu loh. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berlagak tahu. Wow, semua berlagak. Oh, saya ngerti, saya tahu semuanya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu. Sampai seorang ibu ajak anak kandungnya hubungan seks. Bahkan ada seorang bapak menikah, bukan menikah, hubungan seks dengan seorang janda disaksikan oleh anaknya. Kenapa? Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini adalah masa-masa sukar terjadi di hari-hari ini. Dan yang keempat dikatakan begini, keempat, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lihat, secara lahiriah ibadah ke gereja, ngaku orang Kristen,
kekuatan ibadah. Tidak hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Artinya mereka berkata begini, ibadah lagi, apa gunanya ibadah? Secara lahiriah dia orang Kristen, tapi tidak merasakan kuasa ibadah. Tidak merasakan di mana ketika dia beribadah, hadirat Allah turun, menaungi dia, menguasai dia. Itu hari-hari ini. Tetapi saya berdoa, jemaat DPDI Yesus Jawaban, ketika engkau datang beribadah, engkau rasakan hadirat Allah, engkau rasakan kuasa Allah. Ketika engkau sakit, pulang disembuhkan oleh Tuhan. Mereka memungkiri kekuatan ibadah. Coba lihat, hanya dengan pandemi saja, dengan corona saja, sudah takut ibadah. Padahal ibadah itu mengandung kuasa. Bisa berkata amin. Ibadah itu mengandung janji. Hari ini bahkan janji yang akan datang, Tuhan pelihara kita. Itu ibadah. Dan orang-orang hari ini ngaku orang Kristen, tapi mereka pungkiri. Mana ibadahnya? Mana kuasa ibadahnya? Buktinya ibadah, buktinya pendeta kena corona. Kalau kena corona ya itu sudah rencana Tuhan. Bukankah hidup kita dalam tangan Tuhan? Bisa berkata amin. Tapi kalau bukan rencana Tuhan, tidak satu helai rambut pun keluar dari kepala kita. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, bisa berkata amin. Ini keadaan yang sama dan sedang terjadi hebat di dunia ini. Nah, untuk hal ini, lihat ini, apa yang harus kita lakukan di masa sukar? Apa yang harus kita lakukan terhadap yang tadi poin apa poin tadi yang dikatakan oleh Timotius? Ya, apa yang harus kita lakukan di masa sukar ini? Perhatikan baik-baik, satu demi satu saya mau jelaskan kepada saudara. Apa yang harus kita lakukan di masa sukar ini? Yang pertama, tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Bisa berkata amin. Tetap pegang ajaran kebenaran firman. Pegang baik-baik kebenaran firman. Bahwa Tuhan yang berfirman, Dia yang tidak pernah berdusta dengan janjinya. Bisa berkata amin. Pegang janji Tuhan. Walaupun situasi semakin sukar, masa sukar terjadi hari-hari terakhir, tetapi untuk kita hidup, untuk kita bisa melewati semua ini di masa sukar ini, tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Kalau kita tetap percaya terhadap firman Allah, Alkitab ini, janji Tuhan ini, saya yakin masa sukar boleh datang. Masa sukar boleh ada di sekitar kita, tetapi ya saya yakin Tuhan pasti pelihara kita. Bisa berkata tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Coba lihat ayat-ayat ini. Ayat ini berkata 2 Timotius 3:16. Berkata begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Berpegang pada kebenaran, berpegang kepada firman Allah. Jangan berpegang kepada keadaan dunia. Jangan berpegang kepada nasihat orang fasik. Jangan berpegang kepada kekuatan sendiri. Jangan berpegang kepada nasihat orang yang tidak mengenal Allah. Berpegang kepada firman Allah yang diajarkan oleh hamba-hamba Allah. Bisa berkata amin. Pegang baik-baik. Kalau kita pegang, kita turuti firman Allah, kita bisa melewati masa-masa sukar. Seorang suami, seorang ayah, seorang ibu, kalau dia tetap berpegang kepada firman Allah, saya yakin anak-anaknya pasti jadi baik. Bisa berkata amin. Anak-anaknya tidak akan jadi pemberontak. Seorang suami kalau berpegang kepada firman Allah, istrinya pasti turut manut. Seorang istri kalau berpegang kepada firman Allah, suaminya pasti menjadi suami yang is the best. Bisa berkata amin. Berpegang. Pegangan kita hanya ini. Dunia
akan hancur. Tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Pegang terus kebenaran firman Allah. Pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta dengan janjinya. Kalau dia berjanji menyelamatkan kita di masa sukar, dia pasti menyelamatkan kita di masa-masa sukar ini. Haleluya. Ya, Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Haleluya. Berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, akan ada kehidupan. Tuhan pelihara. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kepada kematian. Mari Bapak Ibu tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Ayat berikut, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, firman Allah. Yang kesukaannya ialah firman Allah, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Orang yang berpegang kepada firman Allah, dia tidak akan layu, usahanya tidak akan layu. Kalaupun ini masa-masa sukar, dia tetap diberkati Tuhan, dia tetap tumbuh subur, dia tetap berbuah-buah, berkat-berkat melimpah-limpah dalam hidup dia, asalkan tetap berpegang kepada firman Allah. Haleluya. Ini perlu kita renungkan, ya. Klik, nah. Lihat, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Di masa sukar, kalau kita berpegang kepada firman Allah, firman itu pelita bagi kaki kita supaya kita tidak jatuh. Terang bagi jalan kita. Di masa yang gelap, di masa yang sukar, di masa yang alam ini, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan, tetap berpegang kepada firman Allah, firman itu akan menuntun kita sampai kepada berkat-berkat yang luar biasa terjadi di masa sukar ini. Bisa berkata amin? Matius 6 ayat 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman itu, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Cari Tuhan, cari kebenaran, berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada firman Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita lakukan di masa sukar ini? Yang kedua, ya, tetap berseru kepada Tuhan. Di masa sukar ini tidak boleh kita kehilangan seruan kepada Tuhan. Justru di masa sukar ini semakin kita berseru kepada Tuhan, semakin banyak kita berdoa, berseru, memohon penyertaan Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya orang yang tetap berseru kepada Tuhan di masa sukar ini, pasti dia diselamatkan. Haleluya. Ayatnya Ulangan 26 berkata begini, Ulangan 26 ayat 7-8. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizatnya. Dia berkata amin. Orang yang tetap berseru memohon pertolongan Tuhan, dikatakan lengannya yang kuat, tetap teracung dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Orang yang tetap berseru kepada Tuhan, orang yang tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan, dia di masa sukar ini pasti alami mujizat-mujizat. Amin, saudara. Pertolongan Tuhan. Alami masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Karena yang bisa menolong kita hanya Tuhan hari-hari ini.
Tidak ada yang bisa menolong kita. Menolong kita dokter, menolong kita dari sakit penyakit. Dokter juga mati. Aparat pemerintah, bupati juga mati, wali kota juga mati. Siapa yang bisa kita andalkan? Rumah sakit, banyak uang ke rumah sakit, tidak bisa masuk rumah sakit full. Hanya Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, di masa sukar ini Tuhan pasti menolong kita. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Tetap berseru kepada Tuhan. Ayat berikut berkata begini, Mazmur 18 ayat 6 sampai 7. Mazmur 18 ayat 6 sampai 7. Ketika aku dalam kesesakan. Ini Daud. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong, berseru, berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Orang yang tetap berseru kepada Tuhan di masa sukar, telinga Tuhan itu dengar dan Tuhan pasti menjawab dia di tengah-tengah kesukaran hidupnya. Adakah engkau hari-hari ini sedang mengalami masa sukar? Teriak sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saya yakin pasti Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat berikut, Mazmur 107 ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Haleluya. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan. Adakah yang engkau cemaskan hari-hari di masa sukar ini? Berseru kepada Tuhan, engkau akan dilepaskan dari kecemasan demi kecemasan. Tuhan akan menuntun engkau dalam segala mujizat demi mujizat yang terjadi. Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang suka berseru kepada Tuhan diselamatkan dari kesukaran-kesukaran. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10:13 ayat yang sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi rahasia kita diselamatkan di tengah-tengah masa sukar ini adalah tetap berseru kepada Tuhan. Haleluya. Jangan mundur ibadah. Jangan tiadakan waktu-waktu doamu di rumah. Tanpa doa, tanpa berseru, saya yakin kita akan diselamatkan oleh Tuhan di masa-masa sukar ini. Haleluya. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan di masa sukar? Hidup dalam pertobatan. Haleluya. Bertobat. Hidup dalam pertobatan. Bertobat itu mudah. Ketika kita berkata, Tuhan, ampuni dosa saya mau bertobat. Tuhan ampuni dosa kita sudah bertobat. Tetapi untuk hidup dalam pertobatan itu yang sulit. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam pertobatan. Bukan bertobat saja, hidup dalam pertobatan. Matius 4 ayat 17 berkata begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya bertobatlah karena kerajaan sorga Yesus segera datang. Amin, saudara. Supaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita alami masa sukar ini, kita dibawa oleh Dia, kita dibawa ke dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tetapi harus hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Bertobat sungguh-sungguh. Kisah 3 ayat 19-20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Orang yang hidup dalam pertobatan, Tuhan datangkan waktu kelegaan, dan mutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Orang yang hidup dalam pertobatan diberikan kelegaan, dan Tuhan utus mendampingi kehidupan kita dari hari menuju kepada hari. Bisa berkata amin? Kita tidak seorang diri, bersama Tuhan, bersama Yesus. Kalau kita hidup dalam pertobatan, Yesus bersama dengan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, saya percaya di sana ada mujizat-mujizat terjadi. Ketika Yesus bersama murid-murid dalam perahu mereka menyeberangi Danau Galilea,
Perahu diombang-ambingkan, Yesus ada di situ. Dia tenangkan perahu itu, dia tenangkan gelombang itu, maka gelombang itu tenang. Kalau Yesus bersama dengan kita, saya yakin semua masalah kesulitan di akhir zaman ini akan kita lewati bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Amin. Hidup dalam pertobatan, bertobat sungguh-sungguh, ya. Lihat 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Dunia ini tidak lama lagi akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tadi kita sudah melihat peta. Ketika meterai ketujuh dibuka, ketika sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat ditiup, sampai sangkakala ketujuh, ketika cawan murka Allah pertama sampai ketujuh dicurahkan, bumi ini akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Tetapi orang yang diselamatkan adalah orang yang suci dan saleh dalam kehidupannya. Bisa berkata amin. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Tuhan akan bakar bumi dengan nyala api, akan hancur semuanya. Termasuk rumah mewah saudara, termasuk mobil mewah saudara, termasuk istana saudara, termasuk kekayaan saudara. Tidak ada, tidak. Tetapi kalau kita hidup dalam pertobatan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ini yang harus kita lakukan. Hidup di dalam pertobatan. Haleluya. Yang keempat terakhir. Apa yang harus kita lakukan di dalam situasi-situasi sukar ini? Yang keempat, mengasihi tanpa batas. Ayo baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengasihi tanpa batas. Lagi 1, 2, 3. Mengasihi tanpa batas. Tema kita tahun ini, mengasihi tanpa batas. Coba lihat Matius 12 ayat 37 sampai 38 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk kita diselamatkan, diberkati di masa-masa sulit, mengasihi tanpa batas. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Woi, dengan segenap hati loh, bukan setengah-setengah. Dengan segenap jiwa, dengan semangat, segenap semangat iring Tuhan, melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat mengiring Tuhan. Dan dengan segenap akal budimu, pemikiranmu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dengan segenap hati. Itulah hukum yang terutama. Mengasihi tanpa batas, tidak setengah-setengah, full heart. Semua ide kita untuk Tuhan. Haleluya. Ya, segenap hatimu, segenap jiwamu, semangatmu, dan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi tanpa batas, mengasihi orang yang di sekitar kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Haleluya. Kalau kita kasih diri kita sendiri, kalau kita luka, sakit nggak? Sakit nggak? Kalau luka? Sakit. Tapi kalau kita lukai orang lain, sakit nggak dia? Sakit. Nah, kalau kita mengasihi sesama, jangan lukai hati sesamamu. Mengasihi sungguh-sungguh, mengasihi tanpa batas. Mungkin saudara berkata, oh sulit. Memang masa sukar. Kasih menjadi dingin, masa sukar. Tetapi
Kenapa? Pada kedua hukum itu, mengasihi Tuhan dan sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Perkataan. Semua perjanjian lama, hukum Taurat, kebenaran firman Allah, semua kita lakukan kalau kita mengasihi. Amin. Artinya semua dari Kejadian sampai Maleakhi sudah kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan jemaat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Itu artinya dia korbankan apa saja untuk Tuhan. Bisa berkata amin. Korbankan apa saja untuk Tuhan. Mari hari-hari terakhir ini masih ada waktu kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ayat tadi berkata, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Lakukan full heart untuk Tuhan. Haleluya. Maka saya percaya di tengah-tengah masa sukar engkau diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Mungkin engkau berkata, saya tidak punya uang, Pak Pendeta, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi engkau punya semangat, bukan? Semangat berdoa. Mungkin engkau berkata, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi engkau punya hati yang selalu cinta Tuhan. Amin. Engkau punya pemikiran untuk berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan di GPDI sejauh mana. Pekerjaan Tuhan di GPDI bukan tanggung jawab Bapak Ibu Gembala pekerja, bukan hanya kalian, semua kita yang dipanggil oleh Tuhan adalah punya tanggung jawab terhadap gereja ini. Amin. Saya rencana ke depan ini mau bobol tembok sebelah, mau uruk supaya parkirannya luas, sehingga mobil jemaat, kendaraan jemaat itu bisa enak. Dan itu bukan tanggung jawab saya pribadi, bukan tanggung jawab Ibu Gembala, tanggung jawab kita semua. Bisa berkata amin. Satu karung lemah saja, satu karung tanah saja untuk nimbun, itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Satu sak semen saudara kasih untuk pekerjaan Tuhan, untuk parkiran gereja, supaya kita nyaman beribadah, berharga di hadapan Tuhan. Rp1 saja saudara korbankan, itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemarin saya tiba-tiba ditelepon oleh seorang ibu. Om, saya sudah belikan AC satu lagi. Wah, saya gak pernah minta. Jadi AC ini atau ini mau diganti supaya agak dingin. Ya, bisa dibeli besok akan di pasar. Saya gak pernah minta, tapi itulah korbannya. Saya lihat 3,5 juta dia beli di WA ke saya. Berkorban untuk Tuhan. Amin. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara akan bersama dengan saya untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sini. Bisa berkata amin. Ada proyek pekerjaan Tuhan yang besar. Karena saya percaya gereja ini pasti dibobol. Kenapa? Akan ada banyak jiwa bergereja di sini. Bisa berkata amin. Pasti dibobol. Nah, mari kita persiapkan wadahnya, tempayannya, kita persiapkan supaya banyak yang datang kepada Tuhan, banyak yang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Itu namanya mengasihi tanpa batas. Mengasihi tanpa batas. Ayat berikut, tolong. Ya, Yohanes 15, 12, 14. Inilah perintahku, perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bayangkan, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Berbuat apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bisa berkata amin. Kita disebut sahabat Tuhan kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, suami mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak-anak mengasihi orang tua, saudara mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu adalah perintah Yesus. Kenapa? Yesus tunjukkan seperti kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Yesus saja, dia berikan nyawanya, korban mati di salib untuk sahabat-sahabat, untuk kita, sehingga kita menjadi sahabat Tuhan. Nah, kalau sahabat, saya yakin kalau kita sudah jadi sahabat Tuhan, seorang sahabat itu Alkitab berkata menaruh kasih setiap waktu. Kalau kita sudah jadi sahabat Tuhan, tinggal ngomong, friend, aku butuh ini, teman, aku butuh ini. Wow, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kita sahabat. Nah, untuk menjadi sahabat Tuhan, kuncinya mengasihi tanpa batas. Haleluya. Mengasihi tanpa batas. 1 Korintus 13:11. Dan bicara tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bayangkan, pengharapan iman berakhir semua, selesai semua ketika Yesus datang. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Semakin Yesus datang, semakin kita mengasihi. Tentu di hari-hari terakhir ini, hari-hari yang suka ini, kita semakin mengasihi, semakin mengasihi, semakin mengasihi. Bisa berkata amin. Seperti Yesus katakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, Amsal 10 ayat 11. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Haleluya. Kasih menutupi segala pelanggaran. Pelanggaran orang itu jahat bagaimanapun, tapi kalau kita mengasihi, semua tertutup, semua selesai. Apakah istrimu jahat sama kau? Anak-anakmu jahat sama kau? Suamimu jahat sama engkau? Kalau engkau mengasihi, dosa istri, suami, anak-anak semua tertutup. Bisa berkata amin? Semua tertutup, semua selesai. Karena kasih menutupi segala-galanya. Lihat ayat terakhir, 1 Korintus 4:8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali apa? Dosa. Apakah istrimu, suamimu berdosa kepadamu? Anak-anakmu berdosa kepadamu? Orang tua berdosa kepada anak-anak? Kalau ada kasih, semua ditutupi. Selesai. Seperti Yesus menutupi dosa kita di atas kayu salib, karena dia mengasihi kita, dia rela korbankan nyawanya untuk kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Dan kita sedang memperingati perjamuan kudus karena kasihnya kepada kita. Bisa berkata amin. Mengasihi tanpa batas. Nah, kita ada di hari-hari yang sukar, masa yang sukar. 4 hal yang harus kita lakukan: tetap berpegang pada kebenaran firman Allah, tetap berseru kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan mengasihi tanpa batas. Saya percaya kita pasti akan diberkati di hari-hari yang sukar ini. Bisa berkata amin. Dan kita sudah ada di tengah-tengah, sudah mau hampir di masa-masa yang sangat sukar. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada 4 poin ini, saya yakin kita bisa hidup dan kita diberkati di hari-hari terakhir. Saya undang saudara berdiri. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kita nyanyikan pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya.
biar ku